Ya, baru-baru ini keluar pernyataan ataupun statement terkait bagaimana TMJ ini membuat JDT ya mampu tandingi quality club Eropa. Nanti kita akan coba ulas terkait hal tersebut. Nah, di FIFA Matchday yang lain, Vietnam harus mengakui negara yang di perlawanan sebelumnya ya beberapa saat yang lalu itu ditahan imbang oleh Malaysia. Nah, detailnya seperti apa, ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam korang semua. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola ya. Dari Indonesia tentunya. Nah, di video sebelumnya aku buat video gambarannya ya agak kurang oke, dan yang paling parah adalah suaranya ya, karena kebetulan mic-nya ini ekonya on ya. Jadi aku tak tahu begitu videonya selesai, ternyata suaranya itu kayak orang macam dalam ruangan bergema gitu. Jadi mohon maaf ya untuk video sebelumnya. Tapi appreciate buat orang semua yang menonton video tersebut dan merespon apa yang ada di video sebelumnya. Appreciate lah buat orang semua. Oke, update yang pertama ini kaitannya ya dengan Ketua Pegawai Eksekutif Klub Bola Sepak Johor Darul Takzim ya, Alistar Edward, yang berkongsikan kisah kejayaan JDT hasil sentuhan DYM TMJ sehingga mampu membuka mata dunia ya. Ini aku baca dari makanbola.com ya. Alistar Edwards, TMJ buatkan JDT mampu tandingi quality club Eropa. Perjalanan penuh cabaran sejak sedekat lalu kini semakin menampakkan hasilnya setelah Harimau Selatan berjaya menjulang 52 trofi ya sejak tahun 2013. 10 tahun 52 trofi, luar biasa. Alistar telah berkongsikan kisah kejayaan gemilang JDT ini kepada dunia menerusi satu audio siar bersama portal terkemuka Eropa 433 ya. Jadi ini ulasan podcast dari 433 yang kita tahu ini, entah itu Instagram, Spotify-nya ya, ataupun podcastnya, ini memang menjadi referensi lah untuk bola sepak dunia gitu. Pada masa itu klub di Malaysia tidak mempunyai tahap yang sama untuk menandingi klub di Jepun dan China. Saya teringat apabila JDT berkolaborasi dengan Borussia Dortmund dan kemudiannya Valencia, hasil hubungan luas TMJ dengan individu dalam dunia bola sepak. Dari situlah kami mulai menerapkan falsafah bola sepak yang kami mahukan ya. Jadi filosofinya ditentukan dari situ. Ketika mula-mula TMJ mengambil alih, kami seperti klub biasa yang memiliki beberapa pemain import. Namun lihatlah sekarang kami memiliki 57 orang staff ya. Antara bangsa, akademi bola sepak sendiri dari setiap lapisan umur. Alistar juga melihat antara keunikan di JDT adalah falsafahnya yang tersendiri untuk menentukan corak bola sepak yang ingin dimainkan oleh juara sedekat Liga Super ini, sedekade ya, ini berarti 10 tahun terakhir. Kejayaan JDT ini juga hasil penelitian terperinci ya TMJ terhadap barisan pemain dan staf kejuru latihan yang mampu memikul tanggung jawab untuk merealisasikan hasrat ini. Antara perkara yang tidak terlepas dari perhatian JDT adalah mengenai penambahbaikan infrastruktur yang jelas menjadi kunci kepada kejayaan JDT dengan pelbagai teknologi canggih buat para pemain. Beliau juga memandang tinggi visi dan cita-cita terperinci DYM TMJ yang mampu membuka mata klub besar di Eropa untuk berkolaborasi dengan JDT. JDT mempunyai hala tuju yang jelas tentang masa depan klub, bermula dari kami memenangi Piala AFC pada tahun 2015 ya. Jadi tidak mau berhenti mendominasi. Bukan saja dalam liga, kami juga memberi fokus terhadap pembangunan bakat muda di Johor. Lihat beberapa pemain muda yang berjaya menembus skuad utama berbekalkan falsafah yang ingin diterapkan oleh JDT telah berhasil. Jelas Alistar sehingga membuatkan host 433 kagum. TMJ sememangnya seorang putra raja, namun pemahaman baginda terhadap bola sepak itu cukup luar biasa ya, tambah Alistar dalam audio siar tersebut. Jadi itu juga dilihat sebagai sebuah klub yang tidak akan berhenti dan sentiasa memburu kejuaraan untuk memposisikan diri sebagai salah sebuah klub terbaik di Asia. Ya, ini di sini mention di Asia ya. Jadi ya terbaik lah ya. Salah satu dari beberapa nama besar ya di Asia Tenggara, karena sekarang nama JDT mau nggak mau diperbincangkan karena sudah
seringkali muncul di liga juara-juara Asia ya. Tapi sebenarnya mungkin lebih tepatnya kalau di Asia Tenggara ya. Tapi ya tak apalah karena memang sudah punya nama besar macam itu. Nah, itu hasil beberapa ulasan dari Alistair Edward ya dari podcast 433 yang memang akun ini banyak sekali punya follower khususnya untuk peminat bola sepak di seluruh dunia ya. Jadi memang ini penghargaan juga ya, diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang berlaku di bola sepak Malaysia khususnya di Johor Darul Takzim ya, yang bagaimana di 10 tahun terakhir ini JDT mampu meraih 52 trofi. Jadi setiap musim itu lebih dari 5 trofi ya, rata-ratanya luar biasa. Ini agak sukar ya menemukan klub macam ini di belahan dunia manapun gitu. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana TMJ tadi membangun JDT ya, yang sekarang sudah memiliki falsafah dan menunjuk orang-orang yang memang sesuai kapasitas dan membangun infrastruktur sampai sekarang yang intinya dari akademi sampai level senior sangat terintegrasi dengan baik dan begitu manajemen dan yang lain lah. Jadi semuanya memang secara circle-nya ini sangat baik ya. Apresiasi lah untuk apa yang sudah dilakukan TMJ dan juga Johor Darul Takzim yang menginspirasi. Aku yakin ini tak hanya klub-klub di Malaysia saja ya, tapi di luar Malaysia khususnya di region Asia Tenggara ini pasti sangat menginspirasi ya, nama besar TMJ dan juga Johor Darul Takzim. Nah, selanjutnya ini soal uji coba negara di Asia Tenggara yang secara peringkat FIFA itu terbaik ya di Asia Tenggara, yaitu Vietnam yang di nomor 90-an. Nah, bagaimana Vietnam kalahkan China dengan skor 2-0. Ya sebenarnya secara kalau kita sebelumnya juga biasa lah kalau lihat Vietnam kalah dengan China. Tapi Vietnam sekarang kan memang jadi primadona di Asia Tenggara ya, setelah era Pak Hang Seo lah ya. Jadi itu memang akhirnya peringkatnya cukup jauh gitu. Nah, tetapi ini dikalahkan oleh China ya. Jurulatihnya juga sekarang berbeza dan yang menarik karena sebelumnya tim nasional Malaysia ataupun Harimau Malaya beberapa minggu atau bulan yang lalu ketika menghadapi China itu Malaysia berhasil menahan imbang atau mengikat satu mata ya ketika bermain di China. Jadi ketika Malaysia menunjukkan kebolehannya di bawah Kim Pan-gon, nah tapi malah Vietnam ini di laga uji coba di FIFA Matchday ataupun kalender FIFA ini malah mengalami kekalahan. Walaupun memang ada, kalau aku baca ini ada kartu merah ya yang menerima player dari Vietnam. Ya memang Vietnam mainnya keras macam itu. Ada yang kartu merah ya, tapi sebelum itu sudah kemasukan terlebih dahulu. Jadi ya memang kalah. Aku tak tahu permainannya seperti apa karena kita tahu Vietnam ini punya ciri khas positioning bola ya sejak era Pak Hang Seo atau sebelumnya memang sangat oke ya, finishingnya biasanya yang jadi masalah. Nah, tapi ya ini menarik ya bagaimana Malaysia ini boleh mengikat China di bawah Kim Pan-gon, tapi malah Vietnam yang secara peringkat lebih tinggi ini harus dikalahkan 2-0. Nah, kita nunggu lagi update negara-negara di Asia Tenggara uji coba dalam kalender FIFA ini. Nah, untuk besok berarti besok ini tim nasional Indonesia main untuk melawan Brunei untuk kualifikasi yang awal Piala Dunia. Nah, hari berikutnya hari Jumat kalau tak silap Malaysia yang atau kebalik ya. Tapi kayaknya ya Jumat Malaysia yang akan bermain melawan India, yang mana ketika menang Pesta Bola Merdeka ini harusnya kan bertemu pemenang antara Palestina melawan Tajikistan ya. Tapi Tajikistan nampaknya akan automatically ke final karena memang Palestina tarik karena memang sedang ada konflik ya yang ataupun sedang ada masalah di Timur Tengah. Bagaimana ya biasa masalahnya dengan Israel, tentu kita stay ataupun berdiri untuk Palestina ya. Ya semoga tak jadi apa-apa ya, karena aku takutnya dengan yang serangan Hamas ini akan membuat Israel ini punya alasan yang besar ya untuk membalas berkali lipat ya terhadap Palestina, dan itu aku tak ingin itu terjadi ya semoga banyak, karena kan sekarang mulai banyak yang menunjukkan dukungannya kepada Israel, dan aku harap ini tak mengurangi Palestina lah untuk meraih kemerdekaannya. Mungkin itu, kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.